Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, apa maksud arti istri dan anak-anak menjadi musuh yang tercantum di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, istri dan anak-anak menjadi musuh. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, terkait dengan makna yang diterangkan oleh para ulama ahli tafsir berkaitan dengan tafsir surat At-Taghabun, surat yang 64 ayat yang ke-14, sebagaimana Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Ibnu Katsir dan ulama-ulama yang lain dari mufassirin itu menyatakan bahwa yang dinamakan inna azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladakum aduwwal lakum fahdaruhum, ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi musuh bagimu, maka hendaknya engkau berhati-hati terhadap mereka. Jadi musuh di sini adalah bukan musuh dalam arti karena persoalan ekonomi, Pak. Kadang-kadang mungkin ada orang tua yang kurang memberikan jatah kepada anak, kemudian atau suami kurang memberikan jatah kepada istri atau anak-anaknya, kemudian anaknya memusuhinya, marah kan gitu ya. Atau sesuatu yang terkait dengan persoalan masalah nafkah. Jadi kata-kata adu di sini adalah berkaitan dengan masalah yaitu agama, bukan dunia, agama. Jadi ketika ada seorang suami yang dia giat belajar agama, menuntut ilmu, rajin beribadah kepada Allah, mentaati Allah, semakin baik amalannya, semakin meningkat ibadahnya, ya. Kemudian itu dihalang-halangi oleh istrinya dan anak-anaknya, ya. Dihalang-halangi dalam arti, ngapain Pak? Ya, ngapain kamu rajin sekarang ngaji, belajar ilmu agama, rajin sholat berjamaah, itu nggak penting. Nah itu, lebih baik cari ekonomi sana. Itu menghalang-halangi dari ibadah kepada Allah. Jadi menghalang-halangi untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan musuh, ya. Jadi kalau kita lihat ketika ada istri dan anak-anak itu dia berusaha untuk menjauhkan dari ibadah kepada Allah, mentaati Allah, maka itu yang dinamakan musuh, ya. Jadi musuh, sehingga menjadikan suami itu menjadi malas kembali atau ogah-ogahan untuk ibadah. Lah itu. Jadi tidak mendukung suaminya untuk rajin ibadah, untuk mentaati Allah SWT. Atau bisa jadi istri dan anak itu kufur kepada Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, sehingga berusaha untuk menghalang-halangi suaminya untuk hijrah atau bertobat kepada Allah. Jadi ketika suaminya ingin hijrah kembali kepada agama Allah dari kesyirikan atau kekufuran, ya, maka si istri dan anak-anaknya tetap gondeli, mempertahankan keyakinan yang lama, Pak Bu. Nah, ini masuk dalam musuh, ya. Jadi tetap bagaimana mempertahankan keyakinan yang jahiliyah, keyakinan yang rusak, ya, yang di situ supaya suaminya atau ayahnya tetap menjadi orang yang kufur kepada Allah, musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah. Nah, ini bisa menjadi musuh. Itu yang dimaksud musuh. Jadi intinya musuh di situ adalah berusaha untuk menghalang-halangi dari ibadah, mentaati, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya si suami atau ayah ini berada dalam lubang dosa, maksiat, pelanggaran agama Allah, kekufuran, syirik, kemudian mendapatkan ilmu hidayah, maka disinilah penghalang-penghalang dari istri dan anak-anaknya. Maka hati-hati terhadap mereka. Tetap pertahankan iman, akidah, amal solehnya dan istiqomah. Tapi tetap engkau nasihati mereka, jangan engkau musuhi mereka kembali, ya. Tetap diberikan ampunan, nasihat yang baik, diajak untuk kembali kepada agama yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna